Kapolri Jenderal Tito Karnavian merombak beberapa posisi perwira tinggi di jajaran Polri. Salah satunya mengganti Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iryawan. Kapolri Jenderal Tito Karnavian merombak sejumlah jabatan strategis Polri melalui surat telegram Kapolri. Salah satu yang dimutasi yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Iryawan. Ia dimutasi menjadi asisten operasional Kapolri menggantikan Irjen Unggung Cahyono. Iryawan menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya selama 10 bulan sejak 16 September 2016. Posisi Iryawan akan digantikan oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Idam Aziz. Posisi Kapolda Metro Jaya yang ditinggal Iryawan digantikan Irjen Idam Aziz yang kini masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Jenderal Polisi Bintang 2 ini dikenal dekat dengan Kapolri Tito Karnavian. Keduanya berada dalam satu angkatan di Akabri tahun 1987. Selain itu pada 2005 mereka pernah tergabung dalam satu tim saat memburu pentolan teroris Dr. Azari di Batu Malang, Jawa Timur. Beberapa nama jenderal juga ikut dimutasikan, salah satunya Irjen Unggung Cahyono yang sebelumnya menjabat sebagai asisten operasi Kapolri. Unggung menempati posisi baru sebagai asisten logistik Kapolri. Selain itu Kapolri juga mengganti Kapolda Papua Barat Brigjen Martuani Sormin dengan Brigjen Rudolf Albert Roja. Martuani Sormin diangkat menjadi Kadif Propam Polri. Brigjen Rudolf Albert Roja kini menempati posisi baru sebagai Kapolda Papua Barat. Sebelumnya ia menempati jabatan Karo Provos Div Propam Polri. Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iryawan dengan jabatan baru di lingkungan Mabes Polri yakni Asisten Operasi Kapolri. Apresiasi itu dimuat dalam telegram mutasi jabatan perwira tinggi dan komisaris Polri. Telegram mutasi jabatan perwira tinggi dan komisaris Polri dikeluarkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada 20 Juli 2017. Sejumlah perwira tinggi mendapatkan mutasi jabatan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja sebelumnya. Salah satunya adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iryawan. Kinerja selama menjabat Kapolda Metro Jaya M. Iryawan dinilai baik dengan menangani sejumlah kasus besar seperti penyelundupan 1 ton sabu, pengungkapan bom panci di Kampung Melayu, serta mampu mewujudkan pilkada DKI yang aman dan kondusif. Khususnya mutasi Kapolda Metro Jaya ini berkaitan dengan tour of duty dan tour of area. Jadi Kapolda Metro Jaya itu diantaranya adalah sudah bertugas cukup baik, bahkan kita apresiasi kepada beliau, ya Bapak Kapolri apresiasi karena prestasinya dalam kaitan menjaga Jakarta tetap kondusif. Jadi beberapa tugas sudah dilaksanakan seperti pengamanan Pilkada Jakarta, kemudian juga berhasil mengungkap sabu 1 ton. Untuk itu perlu dilakukan pemberian penghargaan. Anda masih bersama kami di News on the Spot. Pemirsa, hari ini Polri mengadakan upacara Korps Raport kenaikan pangkat. Dan untuk mata informasi selengkapnya telah bergabung bersama kita Elvis Kore serta juru kamera Kesa Panji dari Mabes Polri Jakarta Selatan. Kita langsung bergabung bersama dengan Elvis. Elvis, bagaimana jalannya upacara kenaikan pangkat di jajaran Mabes Polri hari ini? Baik ya sih, upacara kenaikan pangkat di jajaran Mabes Polri berjalan dengan penuh hikmat, di mana dengan Irup Jenderal Tito Karnavian, di mana dari 12 perwira tinggi yang ada di jajaran Mabes Polri, di mana diberikan pangkat kenaikan satu pangkat dari pangkat sebelumnya, di mana dari 12 pati ini terdiri dari 7 berpangkat Irjen Pol dan 5 perwira tinggi berpangkat Brigjen Pol. Dan juga bisa kami pastikan tadi selepas acara kenaikan pangkat ini langsung didampingi oleh istri dari ke-12 orang perwira tinggi mendapatkan kenaikan pangkat, dan juga tadi diberikan selamat oleh sejumlah perwira tinggi di kawasan di lingkungan Mabes Polri dan juga bersama dengan Jenderal Tito Karnavian. Dan juga bisa kami pastikan bahwa kenaikan pangkat ini dalam rangka persiapan dari sejumlah pati yang akan pensiun, dan juga kenaikan pangkat ini dengan berdasarkan tahun letting masuk akpol. Ya sih. Selanjutnya, informasinya bahwa Kapolda Metro Jaya rencananya juga akan dimutasi. Apakah Anda memiliki informasinya?
Ya, terkait dengan mutasi Kapolda Metro Jaya berdasarkan informasi yang kami dapatkan tadi dari Brigjen Pol Rikwanto selaku Karupemnas Divisi Humas Mabes Polri, tertanggal 20 Juli kemarin, telegram mutasi jabatan sudah keluar tertandatangani oleh Jenderal Tito Karnavian, di mana sejumlah perwira tinggi Kapolda akan dimutasikan ke berbagai jabatan strategis khususnya di Mabes Polri, khususnya untuk Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M. Irawan akan dimutasikan dari jabatan sebelumnya sebagai Kapolda Metro Jaya, akan menduduki jabatan barunya yaitu selaku Asops Kapolri di Mabes Polri, yang nantinya jabatan Polda Metro Jaya akan ditempati oleh Irjen Pol Idam Aziz yang sebelumnya bertugas sebagai Kadif Propam Mabes Polri, yang nantinya akan bertugas menggantikan Irjen Pol M. Irawan. Dan juga kenaikan pangkat, maksud kami mutasi dari jabatan ini khususnya bagi Kapolda Metro Jaya ini merupakan bentuk apresiasi Polri, khususnya dari Jenderal Tito Karnavian kepada Kapolda Metro Jaya terkait dengan prestasi di sejumlah kasus, khususnya pengungkapan 1 ton sabu dan juga keamanan, stabilisasi keamanan di Jakarta dan juga jalannya pilkada dengan baik. Dan juga memang bisa kami pastikan bahwa tadi Karupemnas mengatakan bahwa memang kenaikan pangkat khusus yang didapatkan oleh Irjen Pol M. Irawan ini merupakan bentuk apresiasi dari Kapolri terhadap Kapolda Metro Jaya M. Irawan. Berikut kutipan wawancara kami bersama Brigjen Pol Rikwanto. Khususnya mutasi Kapolda Metro Jaya ini berkaitan dengan tour of duty dan tour of area. Jadi Kapolda Metro Jaya itu diantaranya adalah sudah bertugas cukup baik, bahkan kita apresiasi kepada beliau, ya Bapak Kapolri apresiasi karena prestasinya dalam kaitan menjaga Jakarta tetap kondusif. Jadi beberapa tugas sudah dilakukan. Pemirsa, tim gabungan Polri dan KPK segera memeriksa Novel Baswedan untuk mengetahui perihal pelaku penyerangan yang diduga didalangi seorang jenderal polisi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, kita bergabung bersama rekan kami Julita Telambanua dan juru kamera Rio Cornelianto langsung dari Gedung Mabes Polri Jakarta Selatan. Julita, kapan Polri dan KPK akan mendatangi Novel untuk mendapatkan informasi siapa pelaku penyerangan air keras? Ya, Tasya, hingga saat ini polisi dan juga KPK belum memastikan kapan akan berangkat ke Singapura untuk memeriksa langsung korban penyiraman air keras, yaitu penyidik KPK Novel Baswedan, di mana Polri mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu surat dari dokter dari rumah sakit tempat Novel Baswedan dirawat, bagaimana kondisi Novel ini nantinya dapat fit dan juga baik untuk menjalani sejumlah serangkaian pemeriksaan dari Polri, di mana sebelumnya Novel sempat menduga bahwa penyiraman air keras terhadap dirinya ini berkaitan dengan kasus korupsi yang tengah ia selidiki, dan kemudian bahkan ia menyebutkan bahwa ada jenderal polisi yang terlibat. Jadi hal inilah yang akan dikonfirmasi langsung oleh penyidik dari Polri kepada Novel Baswedan. Namun sekali lagi bahwa Polri dan juga KPK belum dapat memastikan kapan. Dan sebelumnya ada 2 kali pertemuan langsung antara KPK dengan Polri, bahwa ada tim yang akan dikirimkan ke sana, ada penyidik yang akan dikirimkan ke Singapura langsung untuk memeriksa Novel, dan dari pertemuan terakhir, pertemuan kedua antara KPK dan Polri memutuskan ataupun sepakat agar Novel Baswedan ini dapat memberikan keterangannya langsung, dan ada sejumlah penyidik yang akan datang ke Singapura, termasuk dari pihak KPK. Agus Raharjo menyebutkan bahwa pihaknya akan mendampingi Novel Baswedan dalam penyidikan langsung itu. Tasya. Ya, Julita, lalu bagaimana dengan penyelidikan kasus pasca penyebaran sketsa wajah yang diduga pelaku penyiraman? Ya, ada sejumlah sketsa wajah pelaku yang telah dibuat oleh penyidik ataupun dari Polri, yaitu khususnya dari Polda Metro Jaya, di mana sketsa pelaku itu dibuat berdasarkan sejumlah saksi. Ada lebih dari 50 saksi yang telah diperiksa oleh penyidik, dan diantaranya merupakan tetangga Novel Baswedan yang melihat langsung pada saat itu mereka pulang dari masjid dan sempat melintas di rumah Novel Baswedan. Meskipun dalam keadaan gelap,
gelap, mereka dapat melihat sedikit tidaknya wajah pelaku, dan dari keterangan tetangga Novel Baswedan tersebutlah polisi kemudian membuat sketsa. Namun hingga saat ini, pada hari ini sudah memasuki 100 hari kejadian penyiraman terhadap penyidik Novel Baswedan, namun belum ada perkembangan yang signifikan yang menunjukkan bahwa ada tersangka, karena sebelumnya kita tahu sempat ada orang yang diduga melakukan hal tersebut kemudian dilepaskan karena memiliki alibi ataupun tidak memiliki motif yang kuat untuk melakukan penyiraman tersebut. Dan hingga saat ini polisi masih terus mengembangkan dan juga masih memeriksa sejumlah pihak, termasuk juga CCTV dan juga barang bukti lainnya, termasuk juga cangkir yang merupakan wadah dari air keras yang disiramkan kepada Novel Baswedan. Tasya. Baik, Julita, terima kasih untuk laporannya. Pemirsa, demikian tadi laporan Julita Telambanua dan juru kamera Rio Cornelianto dari Gedung Mabespori, Jakarta.